Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, salawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Dewan Hakim, seterusnya hadirin wal hadirat sebangsa setanah air. F. Syaifullah Fatah adalah seorang pengamat politik Indonesia, mengatakan ada dua hal yang menyebabkan kehancuran Orde Baru. Yang pertama, desentralisasi kekuasaan yang melahirkan pemimpin bodoh, berjiwa kadal, bermental dajjal, berjiwa tupai, bermental keledai, berjiwa raksasa, bermental gorila, menyiksa, memangsa rakyat Indonesia. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan yang melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan membawa negara kita kepada krisis yang berkepanjangan. Akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, hadirin, tidak sedikit rakyat Indonesia yang mengalami busung lapar, bayi-bayi kekurangan gizi, pelajar putus sekolah, pengangguran merajalela, dan kemiskinan di mana-mana. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, hadirin, harus dihancurkan. Dengan apa, hadirin? Jawabannya dengan menegakkan keadilan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sarahan pendek dengan judul Menegakkan Keadilan dengan Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu an tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah terhadap dirimu sendiri, ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika mereka kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan fakta dan tidak mau menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa setanah air, asbabun nuzul ayat yang dibacakan tadi menurut Ibnu Katsir bersumber dari Asyudi berkenaan dengan pengaduan dua orang laki-laki kepada Rasulullah. Satu laki-laki orang kaya, satu laki-laki orang miskin. Namun Rasulullah lebih memenangkan orang miskin karena Rasul beranggapan bahwa tidak mungkin orang miskin menzalimi orang kaya. Tatkala demikian, maka turunlah ayat tadi yang memerintahkan Rasul dengan menghukum seadil-adilnya. Hadirin sebangsa setanah air, dari ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sistem hukum dalam Islam tidak memandang bulu, status orang kaya, orang miskin, dan bahkan presiden. Hukum harus tetap berlaku dan keadilan harus dijunjung tinggi, mengenang pentingnya melahirkan pemimpin yang bersih dan berwibawa. Dr. Nukrohis Majid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam mengatakan bahwa pincangnya pemimpin mengakibatkan pincangnya penegak hukum. Pincangnya ekonomi mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laksana cendawa di musim hujan, lahirlah Fir'aun dengan gaya bayal baru kaun. Pada abad 21 saklabah pada masa kini, para tikus berdasi yang duduk di kursi bukan menjadikan hukum bukan untuk rakyat, malah menjadikan hukum buat pejabat. Kesejahteraan bukan untuk rakyat, melainkan untuk konglomerat. Kemakmuran bukan untuk rakyat, melainkan untuk para penjilat. Dan nampaknya hadirin, reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang ditimpakan. Kesejahteraan nasional yang diimpi-impikan malah penjara nasional yang ditimpakan. Tega, sungguh tega, kita terus saja dikecewakan hadirin. Pada sampai saat ini, bukan koruptor yang dimasukkan ke dalam bui, tetapi koruptor yang bersembunyi di dalam negeri, koruptor yang terkesan dilindungi, bahkan koruptor yang tidak diadili. Koruptor berani bergerak, sementara perangkat hukum hanya berani menggertak. Nauzubillahi min zalik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat berbahaya. Indonesia hanya akan maju
apabila mempunyai komitmen dan uswah dalam kepemimpinan. Sehingga dengan adanya itu, Indonesia akan dekat kepada Allah dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian janji Allah terhadap penduduk yang beriman dan bertakwa. Dari uraian tadi dapat kita ambil dua kesimpulan. Yang pertama, hukum harus tetap dilakukan dengan seadil-adilnya. Yang kedua, Indonesia harus mempunyai pemimpin yang uswah agar bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa rakyatnya kepada kemakmuran, keadilan, dan sejahtera. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi